Hitungan dari data yang diberikan tentang market wellness dunia dari Global Wellness di tahun 2023, 6,3 triliun US dollar. Kemudian dengan perhitungan kedatangan turis internasional dan turis lokal ke Bali, diprediksi kalau turis internasionalnya hanya 2,5% yang menggunakan industri wellness. Berarti dia datang hanya tujuan untuk healing. Itu berarti market yang mungkin diraih untuk Bali dari data itu, kalau tanpa usaha kita diem-diem aja, itu 1 sampai 2 miliar US dollar. Tapi dengan usaha itu hitungannya 2 sampai 4 miliar US dollar. Itu besar sekali. Nah, di situ kita perlu mempersiapkan semuanya. Makanya ditatalah dalam Pergub layanan kesehatan tradisional. Karena layanan kesehatan tradisional yang menjadi tulang punggung dari industri wellness dikolaborasikan dengan layanan kesehatan konvensional. Jadi layanan kesehatan konvensional itu adalah dokternya. Jadi sekarang dokter juga sudah diawali dengan industri yang namanya preventive medicine. Jadi tujuannya adalah agar, karena saat COVID dan segala macam sudah terbukti konvensional medicine itu kalah karena pendekatannya tidak holistik. Sedangkan sekarang di saran dari WHO, riset dari WHO, kita kembali melakukan pemahaman yang namanya holistic approach, pendekatan secara menyeluruh. Nah, inilah yang pasar yang kita harus raih. Orientasi bisnis peluang yang kita harus raih dari market yang ada di dunia, karena Bali sudah mendapatkan reward yang luar biasa. Industri spa Bali selalu dapat first reward. Industri spa Bali menjadi contoh di dunia. Banyak terapis Bali yang diminta untuk keluar, tapi itu hanya tamatan SMA. Kita upgrade dia. Kita bangun yang namanya D4 pengobat tradisional Indonesia dengan kekhususan layanan kesehatan tradisional Bali. Kita buat di Unhi kurikulumnya bekerja sambil belajar. Gimana prosesnya? Mahasiswa yang terdaftar, dia langsung magang bekerja di industri tempat dia bekerja. Sambil dia belajar, sambil dia bekerja. Materi diberikan secara hybrid. Jadi ada guru atau supervisor, preseptor namanya, yang membimbing dia bagaimana melakukan pelayanan spa yang baik, bagaimana melakukan pijit sesuai dengan kebutuhannya, baik dia akupressure, akupunktur, pijit refleksi, semuanya. Kemudian bagaimana melakukan layanan kesehatan secara spiritual yang namanya transfer energi. Nah, ini kita bangun kurikulumnya sudah selesai. Cuman sekarang masalahnya adalah marketnya belum kena karena anak-anak belum tahu, brandingnya belum jelas karena anak-anak belum melihat. Jadi bahwa di situ kebutuhannya banyak. Anak-anak generasi Gen Z maunya healing. Nah, itulah tempat healing yang kita ingin bangun sehingga sesuai dengan akar budaya kita. Kita tidak melepas akar budaya kita, sehingga di situ sudah jelas marketnya ada. Tinggal kita menata bisnisnya, menata regulasinya, menata standar dari masing-masing orang yang bekerja di situ. Jadi kebutuhan negara sudah jelas. Kesehatan tradisional atau nakestrat itu kebutuhannya 30% dari total nakes yang bisa mencegah orang sakit. Jadi kita bukan mengobati orang sakit, tapi mencegah orang sakit dengan hidup sehat dan bahagia. Pak Gubernur sudah membuat feeling, kemudian dia membuat aturan bagaimana standar hidup sehat orang Bali, bagaimana standar
kebahagiaan orang Bali, karena kita sangat kental dengan adat istiadat yang kita miliki, warisan-warisan leluhur yang kita jalankan. Kewajiban generasi muda bukan jadi museum, memelihara itu dimuseumkan tidak, tetapi aktif membangkitkan hidup kegiatan tersebut, aktivitas tersebut, sehingga menjadi penghasilan dan sumber kesejahteraan kita. Bayangkan bisnisnya ada,